Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang banyak dan barokah, agar dimudahkan semua urusan-urusan yang kita lakukan, agar dilunaskan semua hutang-hutang yang mendera kita, dan agar dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Insyaallah barokah bacaan ini semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Manittara fi syai'in, barang siapa yang sangat membutuhkan sesuatu, misalnya ingin mempunyai harta yang banyak, atau ingin membangun sebuah rumah, membeli kendaraan dan lain sebagainya, pokoknya apa saja yang kita inginkan, sementara kita merasa kesulitan, merasa bingung dan tidak mendapatkan jalan keluar dalam semua ini, wa ajaza an tahsilihi aw daf'ihi, sedangkan ia merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan apa-apa yang diinginkan itu. Nah, ketika hal ini terjadi, falyaqra hadhil ayatal madhkurata bitamamiha, maka hendaklah ia membaca ayat tersebut bitamamiha, dengan sempurna. Artinya kita membaca ayat berikut ini secara utuh, secara sempurna. Nah, ayat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Anbiya ayat 87. Itu dibaca secara utuh. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu ayat yang dimaksudkan, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87. Nah, berapa kali kita membacanya? Ihda wa arba'ina marratan bila ziyadatin wala nuqsanin, dibaca sebanyak 41 kali dan hitungannya harus pas. Bila ziyadatin wala nuqsanin, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Wala yafsilu bi kalamid dunya fi athna'il qiraati, dan tidak boleh membaca bacaan lainnya atau sibuk dengan sesuatu yang lainnya pada saat ia sedang membaca ayat tersebut. Artinya harus fokus sampai selesai 41 kali. Sekarang kapan kita membacanya? Yaqra'uha ba'da salati subhi arba'ina yawman bila saktatin minal ayyam. Membacanya yaitu secara istiqomah setiap selesai salat subuh selama 40 hari bila saktatin minal ayyam, tanpa terputus-putus. Wa idza tammal arba'una yawman,
dan setelah sempurna mencapai 40 hari, falyanzuril amra kaifa yakunu, maka lihatlah apa yang terjadi. Artinya ada semacam kejutan-kejutan, keajaiban-keajaiban yang insya Allah akan datang pada kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat baik sekali. Sebelum kita memulai membacanya, kita awali dulu dengan istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Jadi kita membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, atau lainnya tergantung dari doa kita. Nah, kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca ayat tadi sebanyak 41 kali, dan itu dilakukan secara istiqomah, tidak boleh putus-putus selama 40 hari. Saya ulangi, setelah selesai tawassulnya lalu membaca ayat tadi, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87 sebanyak 41 kali selama 40 hari, tidak boleh terputus-putus. Artinya kalau terputus harus diulangi lagi. Dan sesuai dengan keterangan yang ada di kitab ini, setelah kita sempurna mencapai 40 hari, maka insya Allah ada semacam keajaiban-keajaiban, kejutan-kejutan yang akan Allah berikan kepada kita barokah membaca ayat tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.